Baik, tadi kan kita sudah mengulas sedikit tentang materi dari minggu kemarin. Ya, hari ini kita akan melanjutkan bab yang ketiga. Pada bab 3 ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari mobilitas sosial. Apa ada yang sudah tahu apa itu mobilitas sosial? Ya sudah, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Contohnya, seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Bentuk-bentuknya ada dua, yakni mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Bedanya mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal ini yakni pada mobilitas sosial vertikal, perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan yang lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing maupun turun ke tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Sedangkan pada mobilitas sosial horizontal ini perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal ini merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Kemudian yang ketiga, Ibu akan menjelaskan tentang faktor pendorong dari mobilitas sosial. Terdapat 6 faktor, yakni yang pertama faktor struktural. Saya akan memberikan contoh tentang faktor struktural ini. Kalian tentu mengenal semua presiden yang pernah memerintah di Republik Indonesia, kan? Ya, seperti Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi pemimpin. Faktor yang kedua yakni faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara, belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Sebagai contohnya, Ibu akan memberikan contohnya ya. Dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Hanya satu orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Kalian dapat menemukan berbagai contoh perbedaan individu orang-orang di sekitar tempat tinggal kalian yang mempengaruhi peluang mereka mengalami mobilitas sosial ke atas. Kemudian faktor yang ketiga yakni faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukan sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Kalian tentu juga ingin meningkatkan status sosial, kan? Orang tua kalian juga selalu berpesan supaya kalian belajar lebih giat lagi. Mereka berharap suatu saat kalian lebih berhasil dari orang tua kalian. Kemudian faktor yang keempat adalah keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial.
Keadaan ekonomi yang lebih baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Kalian dapat memperhatikan berbagai fenomena masyarakat di sekeliling kalian. Masyarakat kondisi ekonominya cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan primer. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik. Kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjadi roda pembangunan dengan baik. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Kondisi ini tentu berbeda dengan situasi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Pada masa tersebut, situasi politik dalam negeri tidak menentu. Belanda masih berusaha menguasai Indonesia sehingga memilih perang baru. Beberapa pemberontakan juga terjadi, yang membuat pemerintah lebih sibuk mengurus keamanan negara daripada meningkatkan perekonomian. Hal ini dijelaskan mempengaruhi mobilitas sosial warga negara. Dan yang terakhir, kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Ibu lanjutkan dengan membahas faktor penghambat dari mobilitas sosial. Faktor penghambatnya ada dua, yakni kemiskinan dan diskriminasi. Ada yang tahu apa itu diskriminasi? Ya, Budi? Oh ya, bagus. Saya akan menjelaskan dulu ya. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Saat ini, negara Indonesia masih memiliki penduduk miskin 12%. Hal ini menjadi hambatan dalam mobilitas sosial. Karena itulah pemerintah berusaha mengurangi kemiskinan tersebut dengan berbagai cara. Dengan hilangnya kemiskinan, dengan sendirinya masyarakat akan mudah mengakses berbagai fasilitas dasar dan memudahkan mobilitas. Kemudian pada diskriminasi ini yang tadi udah dijelaskan oleh Budi. Diskriminasi berarti pembedaan perilaku karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dan dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Ya, waktunya sudah habis. Demikian penjelasan dari Ibu. Kita lanjutkan minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.